Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Pratama Brilianto dari kelas Informatika 4 PPG Prasahabatan Informatika gelombang 1 2024. Di sini pada tugas topik 4, topik 3, pemahaman peserta didik, saya akan mempresentasikan ulasan asesmen di ruang kelas yang saya lakukan pada saat PPL. Jadi di sini ada mata pelajarannya itu informatika kelas 7 fase D. Untuk capaian pembelajarannya itu pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami objek-objek lingkungan pemrograman blok dan contoh-contoh yang diberikan, lalu pengembangan karya digital kreatifnya itu bisa game, animasi atau presentasi. Lalu menerapkan aturan translasi konsep dari satu bahasa visual ke bahasa visual lainnya. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada satu, menjelaskan sebuah lingkungan pemrograman blok visual, objek-objek yang dapat diprogram, dan perintah atau instruksi dalam lingkungan tersebut. Lalu membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Jadi di sini programnya itu bisa berupa game atau animasi atau presentasi. Lalu yang terakhir adalah membuat satu program berdasarkan video manual atau demo yang ditentukan oleh guru. Untuk materi ajarnya itu topiknya algoritma dan pemrograman. Lalu jenis asesmen yaitu asesmen formatif berbentuk lembar kerja peserta didik LKPD dan soal tertulis atau uji pengetahuannya melalui kuisis. Di sini pada bagian asesmen formatif atau LKPD itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik. Jadi peserta didik itu ketika pada saat pembelajaran, ketika berikan LKPD ini, peserta didiknya itu bisa langsung bertanya kepada guru, terus bisa berkolaborasi dengan temannya. Jadi di sini tidak ada batasan sama sekali. Jadi di sini tuh pada saat proses pembelajaran berlangsung itu bisa dilakukan komunikasi secara langsung. Nah, terus untuk instruksinya juga dari guru yang mengajar itu. Lalu pada bagian pengerjaan LKPD mana atau asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya. Jadi pada bagian pengerjaan LKPD dan uji pengetahuan tertulis itu guru melakukan arahan kepada didik untuk mengerjakan secara bergantian. Jadi di sini konsep-konsep yang ada pada algoritma itu diterapkan pada lingkungan belajar di kelas ini. Jadi peserta didik itu sesuai urutannya bergantian mengerjakan. Jadi di sini ada konsep dari algoritma itu diterapkan pada saat pengerjaan kuisis itu. Sama di LKPD-nya itu juga ada penerapan juga untuk bergantian mengerjakan, tetapi melalui spreadsheet. Itu juga ada buktinya nanti kalau di spreadsheet lihat nama-nama yang mengerjakan siapa saja. Terus lanjut bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Nah, pada rubrik penilaian aktivitas di sini pengukurannya itu terdapat jelas. Ada profil pelajar Pancasila pada setiap aspek. Lalu di pengukuran rubrik penilaiannya itu juga ada peserta didik jika mampu 3 itu nanti mendapatkan nilai berapa, masuk kategori apa, itu juga disediakan sama gurunya. Lalu bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Di sini guru memberikan kesempatan bagi peserta didik yang sudah selesai atau bisa duluan untuk menjadi tutor teman sebaya. Jadi di sini peserta didik yang sudah selesai itu diperkenankan atau dianjurkan untuk memberi bantuan kepada temannya yang belum selesai. Jadi teman-teman yang kesulitan itu akan terbantu dengan peserta didik yang sudah bisa ini. Dan yang terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik serta kemampuan peserta didik. Nah, di sini saya berpendapat pada pengamatan ini sepenuhnya itu sudah berjalan baik. Nah, pada penerapan asesmen juga jelas dan baik karena juga guru ini menerapkan asesmennya itu diterapkan konsep algoritmanya juga. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya juga sudah ada contoh ketika akan membeli dan peserta didiknya harus berantri itu juga ada. Nah, yang kurang di sini adalah di ujian
uji pengetahuannya itu soalnya sudah hot sebenarnya, tapi ada literasinya. Nah, sebenarnya itu sudah bagus juga. Nah, tapi kalau dari saya, soalnya itu kan kadang cuma 5. Nah, itu kayaknya dibuat 10, tapi soalnya hot ditambahi literasi juga bagus. Mungkin dari saya cukup itu saja untuk mengulas asesmen di ruang kelas saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.